Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Dopong SPD. Saya adalah guru PAI di SMK Negeri 6 Kupang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta PPG 5371870000175. Hari ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor ujian 2025244585 pada materi menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, tentu kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Mungkin doa ini akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Mungkin siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni Warzuqni fahman nafi'a amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah mimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu kita awali dengan pemeriksaan kerapian. Oleh karena itu saya minta untuk semua berdiri. Cek dulu. Oke. Oke, sudah rapi semua, silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah karena sudah rapi semua, maka Pak mulai dengan pertama kita absen dulu. Pak periksa nama sesuatu di sini. Semuanya hadir? Hadir. Coba lihat kiri kanan siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Baik, karena semua hadir kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi yang kita akan belajar adalah tentang menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu, sebelum kita memulai materi ini, terlebih dahulu kita minta satu orang untuk membacakan satu ayat Al-Quran untuk kita dengarkan secara bersama-sama. teman-teman, mohon untuk mengikuti surah yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ayo, silakan. Oke. Terima kasih banyak. Dengan membacakan Al-Quran tadi itu artinya untuk menggugah hati kita agar supaya lebih kepada pembelajaran ini lebih konsisten, dan yang kedua kita membuang semua jauh-jauh pikiran dan segala macam yang menghantui dalam pikiran kita sehingga konsentrasi kita pada proses pembelajaran kita hari ini dengan maksimal. Oleh karena itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, tentu di pelajaran ini kita akan lihat satu orang dulu sini. Tentu ada tujuan yang kita akan belajar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada tujuan pembelajaran, lihat. Next.
Oke. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di materi ini ada tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama membacakan surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran surat Al-Maidah serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia dengan tartil. Yang kedua adalah mengidentifikasi tajwid dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kemudian adalah menerjemahkan dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Selanjutnya adalah membiasakan membaca Quran dengan meyakini bahwa toleransi dan memelihara kehidupan manusia adalah perintah agama dan seterusnya. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada bab kali ini. Oleh karena itu tentu kita akan rumutan. Nanti kita belajar mulai dari yang pertama adalah kita mencoba untuk membaca dulu ayat Al-Quran. Quran surat Yunus. Surat berapa? Surat Yunus, surat berapa? 10. Surat ke-10. Quran surat Yunus adalah surat ke-10. Surat ke-10 ayat ke-40 dan 41. Lanjut. Nah, ini. Ini alur pembelajaran kita. Yang pertama adalah Quran surat Yunus dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimana bacaan yang benar dan selanjutnya adalah belajar tentang terjemahannya dan yang kedua kita belajar tentang tajwidnya. Ya, lanjut. Pertanyaannya adalah, balik. Mengapa kita harus bertoleransi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ini di belakang, bisa jawab? Mengapa kita harus bertoleransi? Untuk menghargai satu sama lain. Mengapa kita harus bertoleransi? Ada yang tahu kata toleransi? Menghargai. Menghargai. Ada lain? Contoh toleransi seperti apa? Tidak membedakan ras, suku dan agama. Ya, tidak membeda-bedakan antara suku dan agama. Atau dalam lingkup misalnya kehidupan sosial kita setiap hari. Misalnya toleransi dalam keluarga seperti apa? Orang kulit. Jadi toleransi tidak hanya dimaknai sebuah hubungan antara agama dan suku, tapi juga dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan keluarga. Itulah toleransi. Nah, nanti contoh-contoh kita akan belajar ya. Lanjut. Nah, ini kita akan tadarus dalam Quran surat Yunus ayat 40. Ini di materi ini Pak biasa suruh hafal. Ya, sudah hafal lah ya. Saya yakin ini pas 11 sudah hafal semua. Ini ayatnya. Siapa yang bisa baca? Ya, Reja ya, nanti baca ya. Lihat. Coba Reja, coba baca surat Yunus ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum. Terus amali wa lakum a'malukum antum ghariyuna mimma a'malu wa anna mimma ta'malun. ayo silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu
وأنا بريء مما تعملون. Oke, baik. Lihat, perhatikan Pak baca, lihat panjang dan pendeknya, ya. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kazzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Perhatikan, selain tidak hanya membaca ayat ini, tapi juga perhatikan tajwidnya, perhatikan panjang dan pendek. Selain kita membaca ayat ini, kita juga harus memahami apa isi dalam kandungan ayat ini. Lihat pada artinya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Kepadanya, katanya ini adalah Allah. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi semua yang terjadi kerusakan ini Allah itu Maha mengetahui. Dalam Quran surat Yunus ayat 40. Menguatnya di mana? Menguatnya di Quran surat 41. Jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku, dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Jadi semua pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaanku, dan aku bertanggung jawab atas diriku. Dan apa yang kamu lakukan itu tanggung jawab atas dirimu. Itulah bentuk daripada toleransi. Jadi apa yang kamu lakukan silakan. Karena semuanya akan kembali kepada siapa yang menjadi penilai dan siapa yang menjadi penentu atas kebenaran yang diperoleh oleh seorang manusia. Apakah saya yang benar atau kamu yang benar, itu kembali kepada Tuhan. Lanjut. Lihat, kita akan belajar lagi dengan mufrodat dari perkata. Jadi begini. Wa minhum itu artinya adalah dan di antara mereka. May yu'minu. Ada orang-orang yang beriman bihi kepada Al-Qur'an. Wa minhum. Selanjutnya adalah man la yu'minu. Ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuk dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui, dan bil mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya adalah wa in kazzabuk, dan jika mereka mendustakanmu, faqul, maka katakanlah li amali, bagiku pekerjaanku, walikum amulukum, ya, bagimu pekerjaanmu, antum bariun, kamu tidak bertanggung jawab, mimma malu, dari apa yang aku kerjakan, wa inna bari'u, dan aku tidak bertanggung jawab, mimma ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Oke, ini penjelasan kita lihat dari mufrodat atau penjelasan tentang perkata. Jadi setiap ayat kita coba terjemahkan dalam perkata, satu perkata. Oke, lanjut. Kita lihat di hukum bacaan. Kita lihat di toleransi, ya. Pertanyaannya adalah, kenapa mesti harus ada namanya toleransi? Itu toleransi, lihat kan mereka. Ada perbedaan kulit, warna, rambut, dan lain-lain. Tapi mereka saling menyapa. Itulah bentuk toleransi. Jadi toleransi tidak melihat dari sisi perbedaan kulit. Lanjut. Lihat di sini. Toleransi menghargai cara pandang. Itu pertama adalah melihat dari cara pandang.
perbedaan di antara kita, salah satu bukti kemahakuasaan Allah adalah Dia menciptakan semua makhluk kehendaknya, atas kehendaknya, dengan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Bahkan Allah Maha Kuasa menjadikan perbedaan itu sebagai rahmat terutama bagi manusia. Perbedaan-perbedaan itu termasuk dalam berpikir dan berpendapat, menjadikan hidup manusia lebih dinamis dan bayangkan bila semua sama atau identik tertentu, kita akan menjadikan apa? Monoton dan membosan. Toleransi itulah kata kunci yang menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada agar hidup menjadi indah dan bermakna. Jadi Allah menciptakan langit, juga menciptakan bumi. Allah menciptakan perempuan, Allah juga menciptakan laki-laki. Itulah namanya perbedaan. Allah menciptakan malam, juga Allah menciptakan siang. Allah menciptakan apa lagi? Apa? Hawa ya, perempuan ya. Allah menciptakan apa lagi? Allah menciptakan air, juga Allah menciptakan api. Jadi semua itu ada sisi perbedaan. Allah menciptakan manusia tidak bentuk sama. Coba bayangkan, kalau semua di Indonesia atau di semua di dunia ini manusianya bentuk cuma sama semua. Warnanya kulit sama, muka sama, hidung sama, pesek sama, semua sama. Coba bayangkan, ketemu saya bisa panggil siapa? Jadi bisa kan? Bayangkan dalam rumah 1-2 orang kembar aja, pusing kita tentukan mana yang kakak, mana yang adik, pusing kan? Coba kalau bayangkan seluruh Indonesia ini semuanya adalah kembar, sama-sama. Merek semua sama itu, warna kulit juga sama, hidung juga sama, mencung juga sama, jelek juga sama, keriting juga sama misalnya. Apa yang terjadi? Ya kan? Maka Allah menciptakan manusia dengan perbedaan itu, termasuk pola pikir kita, karena pola pikir itu ada yang pintar, ada juga yang bodoh. Jadi semua itu adalah bentuk daripada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dengan sisi perbedaan itu. Maka dengan kehidupan manusia lebih dinamis, dengan perbedaan itu menjadikan manusia lebih dinamis dan lebih berwarna. Bayangkan bila kita semua sama atau identik dengan sesuatu, apa yang terjadi seperti tadi itu. Lanjut. Nah, ini dari sisi kita lihat dari perbedaan dalam konteks agama. Indonesia berapa agama? Berapa agama? 6 agama ya? Nah, pertama, kita lihat di sini. Oh, banyak sekali nih. Ini agama dunia. Tapi di Indonesia itu, perbedaan agama di Indonesia itu pertama, Islam. Yang kedua, Kristen. 3, Hindu. Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. 6, Konghucu. Itu aja, nggak ada lain. Oke, negara ngakui nama itu dulu ya. Ada ateis enggak? Ada, tapi tidak diakui oleh negara. Jadi nggak usah dihitung. Ya. Itulah perbedaan. Jadi perbedaan itu ada yang pergi ke masjid, ada juga pergi ke gereja, ada yang pergi ke pura dan lain-lain. Kita lihat daripada toleransi dalam keragaman sosial budaya. Begitu banyak sekali suku budaya yang ada di Indonesia. Namun Indonesia tetap utuh dalam kebinekaannya, rukun, damai, dan lain-lain. Lanjut. Begitu juga warna kulit, muka, dan lain-lain. Dari setiap suku itu punya model mukanya berbeda-beda, ya kan? Model kulitnya berbeda-beda, model rambutnya berbeda-beda. Itulah Indonesia dengan segala perbedaannya. Kekayaan Indonesia sesungguhnya ada di sini. Dari perbedaan menjadi satu dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Nah, kita lihat juga dari perbedaan dari sisi kecerdasan, skill. Ada juga cerdas dalam bidang musik. Ada juga kecerdasan dalam bidang motor. Ada juga bidang bola, ada orasi, Bung Karno kan? Ada juga dalam literasi. Jadi semuanya itu dari berbeda. Jadi semua kekuasaan penciptaan manusia itu dari memiliki perbedaan. Jadi jangan dipaksa. Kalau saya tidak tahu main bola, dipaksa untuk main bola sama-sama seperti yang lain dan lain-lain ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ini, sekarang pada
di akhir dalam pertemuan kita ini, Pak punya tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Nah, tugas ini Pak mau kalian buatkan dalam bentuk kelompok. Kelompok ini ada dua, ada kelompok di sana dan kelompok di sini. Oke, silakan buatkan kelompok dulu. Biar Pak kasih dirinya. Ayo mulai. Ayo cepat. Ayo. Silakan kerjakan. Apa banyak Pak? Ayo silakan kerjakan. Pak kasih 3 menit ya. Selesai. Atau lama sekali? Cepat. Atau sepakat berapa? 8 menit. Aduh, jam habis dong. 5 menit ya. Ya oke, mulai menitnya dari sekarang. Dengar sini. Ayo perhatikan, sudah selesai waktunya, kita perhatikan sini. Oke, kelompok 1 siapa?
Wa minhum man, hukum bacaannya idgham mimi, alasannya karena huruf mim sukun bertemu dengan mim. Oke, tepuk tangan dulu, ayo. Kedua, Yang kedua, mayu minu, hukum bacaannya idgham biguna karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. oke, benar, ayo, tepuk tangan, duduk sudah Nana. Oke, selanjutnya kelompok 2, lanjut. Oh ini, selanjutnya di terakhir ini ya, kelompok 1 lagi, karena satunya jumlah banyak tuh, jadi kerjanya 3. Ayo, lanjut. Silakan kelompok 2. Man la yu'minu. Idgham bila guna karena nun sukun bertemu lam. Oke, tepuk tangan dulu, ayo. Tuh, ayo, lanjut. Dan keempat, Fakuli amali. Idgham Hukum bacanya? Hukum bacanya? Idgham mutajadi saya. Ya. Alasan? Lam sukun bertemu lam. Oke, tepuk tangan, ayo. Lanjut, terakhir. Ayo, terakhir dulu. Nah, lanjut. Yang terakhir, mimma ta'maluna. Alif sukun sebelumnya bertemu dengan fathah. Hukum bacanya? Matasi. Apa? Hukum bacaannya matasi. Alasannya? Ini alif sukun sebelumnya fathah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Kita lihat jawabannya apa benar? Benar. Oh, benar. Oke. Lihat. Wa minhum man idgham mim mimi. Kenapa? Karena huruf mim sukun bertemu dengan mim. Sukun ketemu dengan mim. Ini nih. Yang kedua, idgham biguna. Kenapa? Karena hukum nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini. Ya. Selanjutnya, idgham bila guna. Kenapa? Huruf nun sukun bertemu dengan huruf lam. Ini sama aja di sini ya. Selanjutnya adalah idgham jannasain. Huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Selanjutnya adalah mad asli. Mimma ta'malun. Hukum bacaannya adalah mad asli karena huruf alif sukun sebelumnya tanda fathah. Oke, baik. Untuk pertemuan kita pada kesempatan ini mungkin sampai di sini. Selanjutnya adalah Pak akan kasih tugas evaluasi nanti dikerjakan sebelum kita pulang ya. Evaluasi dulu. Selanjutnya nanti evaluasi pembelajaran kita. Habis ini sebelum ini kita pulang, siapa doa nanti Pak ambil kertas kembali untuk kita evaluasi. Selanjutnya satu orang mimi doa untuk kita pulang. Siapa? Siapa mimi doa kita pulang? Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan belajar pada materi pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Oke, baik. Perjumpaan kita pada hari ini selesai. Mari kita tutup dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillah.